Kalau kita ngomongin Yogyakarta, apa sih yang pertama kali muncul di benak Anda? Pasti gudegnya, keratonnya, keramahan warganya ya kan? Jantung kebudayaan Jawa, kota perjuangan. Tapi, pernahkah Anda tahu, di balik pesonanya yang hangat itu, ada sisi lain yang tersembunyi. Sisi yang lebih kelam, di mana setiap sudut kotanya seakan menyimpan cerita. Dan beberapa dari cerita itu, berhantu. Coba bayangkan sejenak, gimana kalau cerita yang paling melekat dari sebuah kota justru bukan tentang kemegahannya, tapi tentang para penunggunya? Pertanyaan ini nih yang membawa kita menyusuri lorong-lorong misteri di salah satu kota paling istimewa di Indonesia. Sebuah tempat di mana masa lalu itu sepertinya menolak untuk benar-benar pergi. Jadi, selamat datang di sisi lain Yogyakarta. Dalam pembahasan kali ini, kita akan melangkah lebih jauh dari sekedar keramaian Malioboro atau kemegahan keraton. Kita akan coba menjelajahi sisi mistis yang ternyata begitu mendarah daging dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kota ini. Untuk benar-benar paham tentang Jogja, kita harus melihat kedua sisinya. Wajah yang kita semua kenal sebagai pusat budaya, dan satu lagi, wajah yang dikenal sebagai pusat dunia roh. Oke, coba kita bedah ya. Di satu sisi, Jogja itu ya kota budaya. Ada gudeg yang bikin kangen, keraton yang megah, sampai kampus UGM yang jadi kebanggaan. Tapi di sisi lain, ada juga sebutan kota roh. Nah, ini nih yang menarik. Semua legenda kuno, mitos kerajaan, sampai bangunan-bangunan angker itu bukan cuma bumbu penyedap loh, justru kepercayaan mistis inilah yang seringnya berakar dari filosofi kejawen yang jadi salah satu fondasi kenapa Jogja itu istimewa. Ini bukan sekedar cerita pengantar tidur, tapi benar-benar bagian dari napas kehidupan dan identitas kota ini. Dan seringkali, banyak dari kisah-kisah hantu ini punya akar yang sama, tragedi dan kehilangan. Seperti gema dari masa lalu yang menyakitkan, yang terus bergaung dan menolak untuk dilupakan. Oke, mari kita selami salah satu contohnya, Jembatan Gondolayu. Mungkin kelihatannya jembatan biasa aja ya, tapi di baliknya tersimpan dua kisah yang luar biasa kelam. Pertama, ada legenda tentang Ratmi dan Ngatino. Konon, mereka adalah sepasang pengantin baru yang dikubur hidup-hidup sebagai tumbal untuk memperkuat fondasi jembatan. Tragis banget. Yang kedua, kisah Cugium, seorang penjual jamu yang dibunuh secara keji di sini tahun 1915. Katanya, arwahnya yang penuh kesedihan itu masih sering berkeliaran, kadang membisikkan keputusasaan pada orang-orang yang lewat di malam hari. Nah, sebelum kita lanjut ke cerita berikutnya, kita perlu pahami dulu konteks budayanya ya. Mungkin Anda sudah sering dengar soal pocong. Ini salah satu wujud hantu yang paling ikonik di Indonesia. Dipercaya sebagai arwah orang meninggal yang jiwanya terperangkap di dalam kain kafan, biasanya karena tali pocongnya lupa dilepas saat pemakaman. Dengan pemahaman itu, kita ke Kota Gede. Di sana, ada sebuah rumah tua kosong yang terkenal dengan sebutan Rumah Pocong Sumi. Sumi ini dulunya seorang wanita lansia yang nasibnya berakhir sangat tragis, jadi korban perampokan sadis di tahun 1930-an. Sejak saat itulah, rumahnya diyakini dihantui oleh arwahnya dalam wujud pocong. Warga sekitar sering banget melaporkan kejadian-kejadian aneh, terutama setelah jam 10 malam. Mulai dari suara tangisan, ketukan di pintu, sampai suara langkah kaki dari dalam rumah yang padahal sudah puluhan tahun kosong. Oke, dari kisah-kisah tragis, kita bergeser sedikit. Beberapa lokasi di Yogyakarta ini dipercaya lebih dari sekedar berhantu. Tempat-tempat ini dianggap sebagai semacam gerbang atau titik pertemuan antara dunia kita dengan alam gaib. Kita lihat contohnya di Gunung Merapi yang begitu sakral. Ada sebuah area lapang berpasir yang namanya Pasar Bubra. Kalau siang hari, ini cuma pos terakhir buat para pendaki sebelum ke puncak. Tapi begitu malam tiba, tempat ini dipercaya berubah total. Menjadi sebuah pasar gaib yang sangat ramai, pusat jual beli bagi makhluk-makhluk yang tak bisa kita lihat dengan mata biasa. Nah, ini bagian yang paling bikin merinding. Ada aturan tak tertulis di sana, banyak pendaki yang bersaksi, mereka tiba-tiba dengar suara riuh seperti di pasar, padahal sepi. Bahkan, ada yang sampai ditawari jualan oleh sosok misterius. Kalau ini terjadi, menurut legenda, Anda harus membayar atau membeli. Caranya, lempar saja barang pribadi Anda yang berharga. Jangan pernah, sekali-kali mencoba mengabaikan atau menolak tawaran itu, karena risikonya fatal. Anda bisa diculik ke alam gaib, di mana taruhannya adalah jiwa Anda sendiri. Ternyata, lingkungan akademis pun gak luput dari cerita mistis. Di Universitas Gadjah Mada, ada sebuah legenda urban yang terkenal banget. Lokasinya di bundaran dekat Fakultas Teknik. Konon, ada sebuah ritual sederhana, tapi sangat berbahaya, yang dipercaya bisa membuka tabir antara dunia kita dan dunia arwah. Kisahnya terjadi di tahun 90-an. Dua orang mahasiswa, namanya Dias dan Joko, iseng ingin membuktikan mitos itu. Mereka datang sekitar jam setengah 12 malam.
Tepat tengah malam, mereka mulai menyanyikan lagu Gugur Bunga, dan efeknya langsung terasa. Tiba-tiba Dias jadi kaku nggak bisa bergerak. Anehnya lagi, mereka merasa terjebak, seolah berjalan di tempat, berputar-putar di bundaran itu dan nggak bisa keluar. Puncaknya adalah saat mereka melihat penampakan yang luar biasa mengerikan. Sosok-sosok arwah korban perang zaman kolonial, dengan tubuh yang tidak lagi utuh. Sekarang, kita akan bawa pembahasannya ke level yang lebih tinggi lagi. Kita akan menghubungkan dunia goib ini langsung ke jantung spiritual dan kekuasaan kota Yogyakarta, yaitu Keraton. Taman Sari, istana air yang begitu indah itu, ternyata menyimpan sebuah rahasia besar. Dipercaya ada sebuah lorong bawah tanah di sana yang fungsinya sebagai jalur rahasia bagi Sultan. Jalur untuk bertemu siapa? Bukan orang biasa, melainkan entitas gaib yang paling kuat di tanah Jawa, Nyi Roro Kidul, Sang Ratu Laut Selatan. Hubungan spiritual antara Sultan dan Sang Ratu ini bukan sekedar mitos, tapi dipercaya sebagai salah satu sumber legitimasi dan kekuatan tahta itu sendiri. Bahkan di dalam keraton ada benda-benda pusaka yang dipercaya memiliki jiwanya sendiri. Salah satu yang paling terkenal adalah kereta kencana pusaka, Kanjeng Nyai Jimat. Para abdi dalam atau penjaga keraton sering bersaksi kalau di malam-malam tertentu mereka bisa mendengar suara derit roda kayunya, seolah-olah kereta itu bergerak sendiri di dalam garasinya. Padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Dan disinilah uniknya, di mana sejarah dan mitos itu saling berkelindan. Secara catatan sejarah, kereta ini adalah hadiah diplomatik dari Gubernur Jenderal VOC Belanda di abad ke-18. Tapi, legenda yang dipercaya masyarakat luas menceritakan kisah yang jauh berbeda. Konon, kereta itu bukan buatan manusia, melainkan hadiah supranatural dari Nyi Roro Kidul sendiri yang secara ajaib ditemukan nelayan saat memancing di Laut Selatan. Jadi, ada dua cerita yang sangat berbeda untuk satu benda pusaka yang sama. Nah, pertanyaannya sekarang kenapa ya cerita-cerita ini? Mulai dari hantu korban tragedi sampai kereta pusaka yang hidup, kenapa semua legenda ini terus hidup dan bergema begitu kuat di tengah Yogyakarta yang modern? Jadi, poin kuncinya begini. Ini semua lebih dari sekedar cerita seram untuk menakut-nakuti. Mitos-mitos ini sebenarnya berfungsi sebagai arsip sejarah lisan, sebagai cara untuk menanamkan norma sosial, seperti rasa hormat pada tempat atau pada leluhur, sebagai sarana untuk mencoba menjelaskan hal-hal yang mungkin di luar nalar kita. Pada akhirnya, inilah benang-benang tak kasat mata yang menghubungkan Yogyakarta masa kini dengan masa lalu spiritualnya yang begitu kaya. Inilah yang ikut mendefinisikan apa yang membuat kota ini benar-benar istimewa. Dari arwah korban yang mungkin masih mencari keadilan, sampai para penjaga dunia lain yang setia pada tugasnya. Setiap cerita ini meninggalkan jejaknya di kota ini. Jadi, pertanyaannya mungkin bukan lagi soal apakah hantu-hantu ini nyata atau tidak, tapi lebih kepada warisan apa yang mereka tinggalkan dalam jiwa kota ini, dan mungkin dalam benak kita setelah mendengarnya.